Ya, tersangka kasus buka blokir situs judi online bertambah 2 orang dan kini totalnya menjadi 16 orang. 2 tersangka baru berasal dari pihak berbeda, 1 dari Komdiji dan 1 lainnya warga sipil. Dan kabar ini tentu membuat publik kecewa. Oknum Komdiji yang harusnya memberantas judi online justru dengan leluasa membina, mengambil keuntungan untuk akan hal ini. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Sukamta, anggota Komisi 1 DPR RI, Ardi Suteja, Ketua dan Founder Indonesia Cyber Security Forum. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Sukamta, Pak Ardi. Selamat sore. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Sukamta. Waalaikumsalam, Baik. Pak Ardi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami Bapak-bapak di sini sore dengan saya Herjuno di studio. Saya ke Pak Sukamta dulu. Pak Sukamta, kemarin saya ngobrol dengan Bang Dev Laksono dari Komisi 1 juga terkait hal yang sama. Dari pandangan beliau bahwa memang ini jadi catatan penting untuk nanti akan ada audiensi, saya dengar rencananya dengan mitra di minggu depan. Tapi dari Anda sendiri Pak Sukamta ini melihat ada tambahan lagi ya, anggota Komdiji yang kemarin cuma 11, hari ini totalnya ada 14 seperti itu ya, dan 16 dan beberapa diantaranya juga Komdiji kebanyakan. Bagaimana Komisi 1 melihat pengawasan dan juga ternyata ada orang dalam yang bermain di sini Pak Sukamta? Ya, ini persoalan lama sebetulnya ya. Ini persoalan lama sekali dan memang Komisi 1 yang lama itu sudah menengarai ya. Kalau melihat gejala-gejalanya, walaupun tidak ada fakta-fakta solid yang ditemukan, tetapi melihat gejalanya, modus dengan memanfaatkan ordal untuk melindungi pemblokiran, ini sudah dicurigai lama. Nah, itu sebabnya nanti di dalam revisi Undang-Undang ITE yang terakhir, itu dimasukkan di pasal 40 ayat 2 ya, ayat 2C dan 2D. Jadi kita sudah antisipasi sebetulnya. Dulu waktu Menkominfo-nya Pak Joni Plate, itu saya sempat menanyakan kepada beliau dengan sangat detail berkali-kali, berapa usia antara saat ketahuan ada situs judi online dengan pemblokiran. Nah, waktu itu Pak Menteri tidak bisa menjawab dengan tegas ya. Hanya sudah diblokir 800.000 situs dan seterusnya. Tapi coba logiknya begini. Beberapa pihak mengatakan bahwa omset judi online itu yang terakhir PPATK mengatakan lebih dari 350 triliun. Sebagian angka mengatakan sampai 600 triliun. Kalau sekarang dari 11 situs itu hanya beberapa ratus miliar, berarti yang masih bergentayangan, masih hidup, yang belum diblokir itu masih berapa ribu situs lagi. Nah, jadi ini memang persoalan yang memprihatinkan sekali, tetapi ini masih seperti gunung es. Yang terbongkar ini masih permukaan yang sangat sempit, sangat kecil. Nah, itu sebabnya saya berharap mudah-mudahan Bu Menteri yang baru nanti itu segera membuat peraturan pemerintah PP untuk menindaklanjuti pasal 40 ini. Karena di situ kuncinya. Di dalam pasal 40 ayat 2B, 2C ya, itu kita berikan kekuatan kepada pemerintah secara khusus untuk menangani judi online dan pornografi. Yaitu dengan memberikan kekuatan berupa pemutusan akses dan moderasi konten secara mandiri ya terhadap sistem ITE, pengelola sistem ITE. Jadi tidak perlu lagi moderator orang-orang dalam di situ untuk 2 konten, yaitu judi online dan pornografi. Nah, kalau tidak melibatkan orang dalam lagi, secara otomatis dilakukan pemutusan akses atau dilakukan screening. Nah, itu mudah-mudahan itu akan jauh lebih efektif proses pemberantasan ini. Dan itu sebetulnya senjata palu gudam yang sangat luar biasa powerful dari pemerintah. Tapi kalau modelnya nanti hanya hide and seek, model kucing ngejar tikus, pasti nggak akan selesai. Masih ada mungkin ratusan, mungkin ribuan situs yang
tiap hari muncul. Kalau satu hari saya pernah dengar, mungkin Pak Ardi nanti bisa konfirmasi ya, saya pernah dengar katanya ada yang mengatakan, pengamat mengatakan pendaftaran situs itu, URL itu satu hari mungkin bisa 10.000 ke atas. Oke. Artinya dalam 1 tahun itu ada 3,6 juta situs. Kalau yang diblokir baru 800.000, itu kan cuma sedikit sekali. Baik. Oke, Pak Sukamta. Jadi tadi penguatan PP tadi ya, pasal 40 ini juga harus terus ditekankan nanti kalau nanti Bu Menteri juga sudah bertemu dengan mitra. Nah, kalau sebelum saya ke Pak Adri, bahwa kami juga sebelumnya sudah mengundang Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ari Syam Indradi, namun melalui pesan singkat beliau menyebutkan bahwa penyidik meminta waktu karena saat ini masih bekerja. Jadi memang belum ada update lanjut seperti itu dari pihak kepolisian. Saya ke Pak Ardi. Pak, kalau tadi Pak Sukamta menarik, ada poin awal Pak Sukamta sebutkan bahwa sebenarnya Komisi 1 ya dahulu yang periode dulu sudah mencurigai atau menenggarai ada pihak dalam yang mungkin saja bermain, dan terbukti bahwa hari ini ya Pak, bagaimana sebenarnya ada tadi belasan dari mereka yang bermain dan angkanya juga luar biasa keuntungannya. Kalau Pak Ardi sendiri melihat bahwa ada yang bermain di dalam, apakah mereka ada backingan ya, atau mungkin ini kemungkinan bisa bertambah tersangkanya dari Komdiji? Kalau dari Pak Ardi sendiri seperti apa? Terima kasih Mas Juno. Ini benar-benar kalau saya pertama sampaikan selamat ya pada teman-teman di Polri yang berhasil mengungkap kasus fantastis ini ya. Walaupun kita di industri ya bersama-sama dengan teman-teman sudah lama menciptakan adanya kegiatan ini ya, tapi alhamdulillah bisa terbongkar dan dibuka seterang benderang ya, biar semua tahu bahwa ini memang ada gitu, kan ini. Tapi intinya ya ini kan kita berhadapan, tadi sudah disampaikan juga adanya keterlibatan pihak asing ya. Artinya yang kita hadapi ini adalah sesuatu ya, kelompok kejahatan terorganisir ya. Artinya mereka sangat rapi organisir ya, kami dua kelompok. Artinya mereka akan melakukan apa saja untuk bisa memuluskan berbagai aksi mereka yang mereka lakukan di dalam negeri atau di tempat lain di luar Indonesia ya, termasuk juga mungkin menginfiltrasi kementerian lembaga yang memang menaungi bidang-bidang yang mereka kejahatan yang dijalankan oleh kementerian dan lembaga. Ya ini sudah terbukti karena ini sih bukan, menurut saya apa yang sekarang kita hadapi, yang kita lihat sama-sama, ini bukan hal baru ya. Ini sudah terjadi di berbagai belahan dunia ya, terkait dengan infiltrasi ke pemerintah, penegak hukum dan sebagainya ya. Tapi kita nampaknya kita tidak mengantisipasi hal ini ya, sehingga terjadi gitu. Ini yang seharusnya kita nggak harus waspada, karena kalau udah hal seperti ini terjadi, bagaimana dengan kementerian dan lembaga lainnya? Ya, saya melihat kita lihat gambaran lebih besar aja. Udah ada satu lembaga kementerian pemerintah yang berhasil diinfiltrasi, disusupi dengan cara seperti ini, artinya tidak menutup kemungkinan di tempat lain juga terjadi. Ini yang gambaran yang harus kita waspadai. Karena apa? Kita udah berhadapan dengan suatu kegiatan yang skalanya luar biasa besar. Itu. Baik, Pak Ardi, kalau tadi Anda menyoroti bahwa ya ini terorganisir dan bagaimana mereka sebenarnya ini ironis ya, bagaimana karyawan Komdiji bisa terlibat dan memanfaatkan miliaran rupiah dari membina malah situs-situs judi online ini. Yang jadi pertanyaan mungkin gini, kan ini kasusnya sudah lama berulang. Sudah sering kita bahas, baik itu di ruang publik ataupun di media sosial. Sudah ada satgas malah ya, ada kepolisian di dalamnya. Kalau dari Pak Sukamta tadi kan menyebutkan bahwa law enforcement untuk PP pasal 40. Kalau dari Anda sendiri, Satgas sudah ada, law enforcement sudah ada. Transparansi atau hal seperti apa menurut Anda yang harus dilakukan gebrakan selanjutnya menurut Anda, Pak Ardi? Jadi begini ya, ini saya ingin menyoroti masalah SDM ya. Perekrutan SDM sekarang juga harus mulai berhati-hati ya, merekrut SDM, karena kita tidak mau juga merekrut seseorang yang justru menjadi orang dalam ya, dalam tindak kejahatan ya, masih keluar segala macam. Artinya apa? Perlu ada pendalaman karakter terhadap calon orang yang akan dikerjakan di kementerian dan lembaga, termasuk Litsus. Ya tidak cukup hanya dengan surat catatan kelakuan baik ya, harus dilihat catatan keuangannya kayak di SLIK atau di OJK itu ada SLIK di BI. Itu di situ bisa diprofil.
Kalau itu punya beban utang ya itu kan akan mengganggu kinerja ya. Artinya kita harus melihat orang ini yang melamar ini harus lihat menyeluruh, jangan sekedar cuma lihat ijazah ini segala macam ya. Tapi karakter kita lupa bahwa di situ ada kuncinya. Dan kami juga di cyber sekarang sudah mulai ketat melihat orang-orang ini karena di kita ini katanya banyak ahli cyber. Tapi yang ahli cyber secara kuantitas memang banyak. Tapi yang berkualitas ya itu hanya orang sedikit sekali gitu. Ini yang kita harus pahami. Baik. Tapi kalau Pak Ardi, kalau pertanyaannya singkat Pak, apakah mereka berani ya, belasan orang ini berani melakukan ini karena di backing atau ada atasan menurut Anda yang melindungi? Singkat Pak. Ya nggak mungkin lah mereka berani melakukan hal ini kalau memang tidak ada semacam dukungan ya, dukungan dari belakang atau dari atas atau dari bawah. Ini udah dari semua sisi. Nggak mungkin, ini bukan nggak mungkin sendiri ya Pak ya, nggak mungkin inisiatif gitu ya? Tidak dimungkinkan. Oke, saya ke Pak Sukamta. Pak Sukamta, kalau kita melihat bahwa ini kan pegawai ya ASN, mereka punya wewenang seperti itu, tapi disalahgunakan. Dan tadi ada anggapan bahwa sebenarnya mereka nggak berani seperti ini karena ya ada backingan seperti itu. Kalau dari Anda sendiri melihat bahwa perlukah kita melihat lebih dalam lagi agar tidak hanya ada belasan ini yang kita dapat, atau mungkin oknum yang lebih besar harus bisa diungkap, Pak Sukamta? Ya, saya nggak mau berspekulasi ya. Itu tugasnya petugas hukum untuk masuk lebih dalam. Tetapi yang tampak data-data dari atau fakta yang dipaparkan oleh berbagai lembaga negara seperti PPATK dengan apa yang sudah ketemu, itu kan ada diskrepensi, ada jarak yang gede sekali. Nah, saya tidak tahu apakah misalnya ini akan berhenti di sini atau akan terus didalami sampai semua terkuak. Karena kalau hanya berhenti di sini, ini kan cuma beberapa miliar. Betul. Nah, sementara PPATK mengatakan dalam 1 tahun bisa 350 triliun. Antara 350 triliun dengan puluhan miliar itu kan jaraknya jauh banget loh. Betul. Nah, jadi ini sebetulnya persoalan yang sudah sangat serius. Betul kata Pak Ardi, saya setuju bahwa memang untuk menangani ini itu butuh orang-orang dengan karakter yang kuat, butuh political will yang sangat serius. Kita sih berharap mudah-mudahan Bu Menteri bisa menindaklanjuti arahan Presiden dan Polri juga bisa menindaklanjuti dengan sangat serius arahan Presiden ini. Sebab ya tadi data-datanya, tapi kalau misalnya mau lebih sistematis ke depan, yang sudah sekarang ini mungkin perlu didalami ya. Tapi ke depan itu kalau PP-nya itu bisa dibuat dan kemudian bisa diterapkan, blocking secara otomatis kepada penyelenggara sistem elektronik itu pakai mesin, jadi tidak melibatkan tenaga manusia lagi. Nah, harapannya itu akan bisa lebih efektif untuk menyelesaikan persoalan ini. Oke, baik Pak Sukamta. Bicara mesin, ini yang saya baca juga Pak Sukamta dan Pak Adri, bahwa ini mereka pegawai Komdigi ini mengakali mesin namanya ICE ya, mesin pengais konten negatif. Ini ada mesinnya crawling otomatis yang ada di gedung Kominfo ya, beroperasi sejak 2018 dan dioperasikan 106 orang, 24 jam dan 3 shift. Nah, kalau saya ke Pak Ardi, Anda sebagai pengamat, ada satu mesin yang harusnya bisa tadi bekerja dan ini untuk transparansi, tapi bisa diakali 24 jam loh Pak dijaga, 106 orang 3 shift. Pak Ardi, Anda melihat ini gimana kalau dari Anda? Ya ini sudah kompromis, jadi mesin itu sudah tidak ada gunanya, kalau udah terlihat kasus itu udah bermasalah. Artinya mesin itu sudah tidak handal lagi untuk dipergunakan. Jadi sebenarnya Mas Juno, nyambung Pak Ardi. Jadi mesin ini adalah mesin pencari, tetapi pengambil keputusan tetap manusia. Misalnya ini mesin crawling terus ketemu situs nih. Ini situs mau saya ban atau saya biarkan, itu manusia. Itu keputusan manusia. Baik. Ya kan Kominfo tidak langsung bisa nge-ban. Dia minta kepada PSE, penyelenggara sistem elektronik untuk apa namanya nge-ban, di-ban supaya nggak bisa diakses. Nah kalau itu ditunda 2 hari, kalau 350 triliun itu artinya 1 hari 1 triliun. Ditunda 2 hari itu 2 triliun omset gitu loh. Nah itu sudah sangat luar biasa. Jadi jangan dibayangkan
itu dipelihara 1.000 situs itu dipelihara berbulan-bulan, berminggu-minggu, atau 1 tahun. Itu mungkin dipelihara 5 hari, dipelihara 10 hari gitu, terus ganti lagi. Ini temuan yang bikin kita makin ngerenyitin dahi nih Pak. Gimana oknum yang harusnya tadi melarang ya, memban malah membina. Nah, kalau saya baca juga Pak Sukamta dan Pak Ardi, mungkin saya ke Pak Ardi dulu. Ada, ya walaupun ini datanya ya namanya medsos ya, ada yang menyebut dugaannya sebenarnya tidak 8,5 juta per situs, tapi ada yang bilang 25 juta per situs, dan angkanya ya kalau 25 kali 1.000 situs yang dibina bisa 25 miliar. Dari Pak Ardi sendiri make sense nggak sih Pak kalau ada dugaan seperti ini? Angkanya mungkin saja lebih dari tadi 8,5 miliar sebenarnya. Jadi kalau pakai analogi yang gapnya kan jauh sekali ya, artinya sebetulnya angka yang sebenarnya itu lebih besar daripada yang muncul sekarang ini. Gitu. Jadi sebenarnya angka yang kita dapat ini it's not real ya, nggak terlalu real ya. Terlalu konservatif angkanya. Dan itu Pak Sukamta juga bagaimana tanggapan Anda bahwa ini nggak 8,5 juta satu situs, bisa 25 atau seperti apa ya, Pak Sukamta? Boleh jadi 8,5 juta, tapi kalau yang dipelihara itu ribuan, kan angkanya gede juga. Baik. Tadi tanya dari 360 ribu atau 3,6 juta situs, yang diblokir baru 800.000 atau sekarang menjadi 1 juta. Masih terlalu banyak gitu loh. Kalau itu angkanya 8,5 juta kali 2 juta situs, sudah berapa itu? Jadi angkanya ya kalau kita lihat dari hitung-hitungan tadi bisa jauh lebih besar ya Pak Ardi dan Pak Sukamta. Mungkin satu saya ke Pak Sukamta sebelum kita tutup diskusi ini Pak, bahwa ini tentunya bidang Anda, komisi Anda tentunya akan nanti bermitra dengan Komdigi, dan akan ada pertemuan kah Pak nanti di pekan-pekan depan dan akan mendalami ini seperti apa Pak Sukamta? Iya, Komisi 1 dijadwalkan akan bertemu dengan Bu Menkomdigi hari Selasa besok, dan saya kira kita semua memberikan dukungan penuh kepada Bu Menkomdigi ya untuk menangani persoalan serius yang melanda bangsa Indonesia ini secara sistematis dan tuntas. Kita intinya Bu Menteri punya polisi apa, kita akan dukung sepenuhnya. Karena menterinya baru Pak ya, Ibu lagi. Ya, betul. Ini PR lama. Iya, bukan baik. Beliau kena abu panasnya aja. Iya, benar. Baik, terakhir ke Pak Ardi. Pak, kalau ya ini kan pemimpinnya baru nih ya, Bu Mutia Hafid ya. Anda melihat apa yang harus beliau buktikan kepada masyarakat dan juga mitranya termasuk DPR dalam komitmen memberantas judol termasuk dari dalam? Ya, jadi gini, ini momentum yang bagus ya. Sekarang ini ya udah saatnya kita nanti bicara hal-hal yang tidak transparan ya. Saya kira Bu Menteri tahu persis ya, ini kalau udah kayak gini lebih baik semua harus diungkap ya, prosesnya ya, transparan ya pada publik, biar juga membangun kembali keyakinan publik terhadap lembaga Komdigi sehingga akan mendapatkan support yang lebih luas dari masyarakat di dalam memberantas kegiatan-kegiatan judi online ini. Tapi kalau masih seperti yang lalu-lalu, tidak transparan, masih ketidakpastian ya. Ya ini akan susah ya. Masyarakat tentunya sekarang semakin cerdas ya dengan era digital sekarang ya, mereka bisa dapat informasi dari tempat lain ya, tentunya belum tentu juga benar gitu, sehingga akan memecah opini publik. Sekarang untuk menyaring opini publik itu ya tentunya ya Bu Menteri harus terbuka lah pada DPR dengan kami di industri ya, dengan dan tentunya yang lain-lain harus dibuka lah secara terang benderang ya, untuk juga mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Baik. Plus kalau saya juga bisa tambahkan Pak Ardi dan juga Pak Sukamta, literasi digital, literasi finansial ini penting sekali Pak. Karena banyak masyarakat kita dibodohi oleh bandar-bandar ini bahwa ketika mereka punya uang harusnya mereka tahu bahwa tidak mungkin bisa kaya dari judi ya. Jadi literasi finansial, literasi digital ini perlu terus digalakan sebagai langkah preventif. Pak Sukamta, terima kasih banyak atas waktunya. Maaf kami ganggu akhir pekannya. Pak Ardi juga terima kasih untuk waktu dan insight-nya. Sehat-sehat untuk kita semua ya Pak ya. Assalamualaikum Pak, makasih. Waalaikumsalam. Terima kasih.